Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ya. Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 29 sampai 40 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka, janganlah engkau menjadikan yadaka tanganmu mahlulatan, terbelenggu, ila unuqika, ke lehermu. Pelit lah, menggenggam, nggak mau memberi, nggak mau menolong orang, nggak mau membantu orang, nggak mau meringankan orang. Wala tabsudha, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, ulal basti, setiap uluran. Fataqauda, maka engkau akan menjadi malu memahsuro, tercela lagi menyesal. Jangan terlalu pelit, nanti kamu tercela, dicela orang ya. Juga jangan terlalu mengulurkan. Maksudnya adalah terlalu tidak memakai perhitungan dalam memberi aja, semuanya diberikan untuk orang. Nanti akan mahsur, akan menyesal, akan ada penyesalan. Aduh, nyesal dulu diberikan semuanya. Timbulnya apa? Pahala dari pemberiannya itu, dari ulurannya itu, menjadikan dosa. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutu, dia yang melampangkan ar-rizqa, rezeki, lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki, wa yaqdiru, dan dia pun membatasi rezeki sampai dikehendakinya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang melampangkan, yang meluaskan rezeki seseorang yang dia Allah kehendaki. Begitupun Allah yang membatasi juga. Makanya serahkan saja urusan rezeki kepada Allah. Kita hanya tugasnya meminta, memohon, mengharap rezeki kepada Allah dengan berdoa, tidak putus-putus, istiqomah terus minta. Serahkan sepenuhnya pengabulan ijabahnya pada Allah. Serahkan. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Innahu kana, sungguh dia Allah, bi ibadihi, kepada hamba-hambanya, khabiran basir, mengetahui, melihat. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian perbuat, apapun yang kalian tindak tanduknya, diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, ya, diketahui oleh Allah, semuanya tercatat dalam catatan kitab-kitab, buku catatan amal kita. Jadi nanti tidak ada yang terzalimi oleh Allah, nggak ada, sesuai dengan catatan tingkah laku perbuatannya. Tidak ada yang dicurangi oleh Allah, nggak ada. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh, auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaq, karena takut miskin. Anaknya dibunuhlah dengan cara apa? Digugurkanlah kandungannya, ya, biar nggak memiliki anak, takut nanti miskin, takut nggak bisa memberi makan, takut nanti kehidupannya sulit, bisa memberi makan anaknya. Bunuhlah tuh, gugurinlah, aborsi lah. Allah jangan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum,
Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang akan memberi rezeki mereka, anak-anakmu itu, wa iyyakum, dan juga pada kalian. Serahkan sama Allah urusan rezeki. Gitu. Tidak usah ikut campur dengan urusan rezeki, Allah yang atur. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, Allah yang jamin rezeki anak-anakmu dan kalian juga. Tidak usah takut miskin, tidak usah takut kelaparan. Inna qatslahum kana hit'an kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya membunuh mereka, anak-anakmu itu, aborsilah dan lain sebagainya, kana hit'an kabira, dosa besar. Udah hit'an kabiro, besar, kesalahan besar, dosa yang besar membunuh itu. Allah yang atur semua rezeki anakmu. Tidak usah khawatir. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, sungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Mendekati aja nggak boleh, apalagi berbuat, lakukan, ya? Mengerjakan zina itu. Fahisyatan, perbuatan keji, wasa asabil. Allah menyatakan zina itu seburuk-buruk jalan hidup. Kalau ada orang misalnya cari nafkah dengan jadi pelacur, PSK, mendekati aja nggak boleh, apalagi jadi pelacur, ya, jadi pezinanya. Wasa asabil. Allah alam bisawab. Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haq. Wala taqtulun nafsa, dan janganlah kalian membunuh jiwa, allati haramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh orang karena emosi, ya, pada seseorang, allati haramallah illa bil haq, kecuali alasan benar. Apa itu? Dia membunuh, balas dengan bunuh, kan gitu, kisos. Atau dia menyerang kita, jadi serang kita, dibunuh anak-anak kita misalkan, nah, kita balas membunuh lagi, memeranginya lagi, membalas serangan mereka. Selama mereka tidak membunuh kita, tidak menyerang kita, Allah memerintahkan jangan saling membunuh. Hanya karena lantaran dendam, emosi, merasa disudutin, merasa dihina, membunuh orang itu jangan. Wa man qutila mazluman, dan barang siapa ia dibunuh mazluman secara zalim, ya, tanpa ada dasar kesalahannya, tidak bersalah, maka ja'alna liwalihi sultanan, maka Allah menjadikan walinya itu kekuasaan apa? Menuntut balas atas tragedi pembunuhan itu. Itu Islam begitu. Maka walinya siapapun si yang terbunuh itu berhak menuntut, diberi kekuasaan oleh Allah, silahkan tuntut balas dengan dibunuh kembali. Fala yusrif fil qatli, namun Allah pesan jangan sampai kemudian melampaui batas dalam membalas pembunuhan itu, sehingga dia dibunuh, saudaranya dibalas dengan dicincang lah, potong-potong misalnya, di luar batas kewajaran. Allah menyatakan fala yusrif, jangan begitu. Innahu kana mansura, sungguh ia adalah orang yang ditolong.
Walinya boleh, silahkan, termasuk yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan diberi kekuasaan untuk menuntut balas. Cuman kalau dalam menuntut balas tidak boleh melampaui batas. Wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim illa billati ya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, yang lebih baik, hatta yablugha asyuddahu, sehingga ia sampai kedewasaannya. Ketika kita dititipi harta anak yatim, jangan sekali-kali berbuat zalim, memakai hartanya tanpa seizin si anak yatim. Misalnya mentang-mentang ya, anak yatim ini masih kecil, kita menyalahgunakan, kita membuat dijadikan bisnis, keuntungannya buat sendiri. Hati-hati, mendekati aja nggak boleh, apalagi memakan harta anak yatim. Wala taqrabu, jangan dekati harta yatim kecuali dengan cara yang baik. Izinlah, ya, hitung-hitunganlah, saya pinjam ya sekian, 10 juta, kembaliin nanti. Harus diketahui, saling jujur, saling amanah. Hatta yablughu asyuddahu, sampai mereka dewasa, bisa mengolah sendiri hartanya. Ketika dia sudah dewasa, sudah mampu mengolahnya, sudah bisa memanage hartanya, serahkan. Kita uji dulu sebelumnya, apakah sudah mampu, sudah mapan untuk diberikan amanah, dikembalikan hartanya itu. Wa aufu bil ahdi, penuhilah janji. Ketika ada perjanjian dengan harta anak yatim, ya, penuhi. Jangan sekali-kali mencoba berbuat kecurangan, berbuat mencurangi. Innal ahda kana mas'ula, sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi urusannya janji dengan perjanjian mengenai harta anak yatim. Ketika diamanahkan, dibuatlah perjanjian di situ, ya. Jaga benar tuh perjanjian itu. Jangan sampai kita berbuat kesalahan, mencurangi, tidak adil. Allah alam bisawab. Auful kaila idza kiltum, penuhilah takaran apabila kalian menakar. Kalau jadi pedagang, ketika kita menakar, jangan mencurangi. Wailul lil mutaffifin alladzina hum, ya, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang menakar. Ketika dia menakar, dia curang. Ketika dia minta ditakar, membelilah, minta ditambahin. Celaka orang seperti itu. Wa auful kaila idza qiltum, sehingga Allah pesan penuhi takaran apabila menakar. Wazinu bil qistosil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Jangan mencurangi. Mami. Jangan berbuat curang. Zinu, ketika kita menimbang, harus adil, harus jujur, harus jangan menzalimi, jangan membuat rugi si pembeli. Adil, jangan sampai timbangannya ditambahinlah pakai pemberat misalnya. Zalika, itu adalah khair, lebih baik ketika kalian bisa berbuat adil dalam menakar, jujur dalam menakar. Wahsanu ta'wila, dan sebaik-baik kesudahan. Insya Allah
Kalau jujur, dagangnya jujur, akan diberi keberkahan sesudahnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu ma laisa laka bihi ilmun, yang tidak ada pengetahuan bagimu terhadapnya. Kalau kita tidak mengerti, jangan sekedar ikut-ikutan saja. Kamu harus tahu, ketika kita mengikuti seseorang harus tahu dasarnya dia apa. Kita harus tahu pengetahuan. Jangan ikut-ikut saja, mengekor-ngekor saja tanpa ada landasan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mereka itu adalah semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita bisa mendengar, hati-hati, pendengaran kita bakal dimintai pertanggungjawabannya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa melihat, penglihatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi hati oleh Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pesan, jangan ikuti apa-apa yang tidak ada punya pengetahuan kamu tentang itu. Jangan ikut-ikutlah bahasanya, harus tahu. Dasar landasan kita ikut harus tahu. Permasalahan yang kita ikuti harus tahu. Dasar yang kita ikuti harus tahu. Jangan sampai buta, taklid buta lah kalau istilah orang bilang. Allah alam bisawab. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan di muka bumi dengan sombong, angkuh, ujub. Tundukkan pandanganmu, tundukkan cara berjalanmu. Ya. Innaka lang takhriqal arda, engkau tidak akan dapat menembus bumi sehebat apapun ya. Orang kaya lah misalnya, nggak bisa jalan menembus bumi. Artinya apa? Kamu tuh lemah, secara fisik tuh lemah, tidak bisa apa-apa. Jangan, tundukkan pandangan, tundukkan, rendah hati. Walang tablugha al-jibala tula, dan kau tidak akan dapat menjulang setinggi langit. Sehebat apapun, setinggi apapun, kamu nggak bisa menandingi tingginya gunung. Allah Subhanahu sampai seperti itu. Artinya apa? Sekalipun kita punya jabatan tinggi, ya, punya duit lah banyak, kaya raya lah, jangan sombong di saat berjalan dengan kamu. Tidak mau menyapa dengan orang-orang miskin, tidak mau menyapa dengan orang-orang yang dhaif, terlalu jaim dengan orang, jangan. Kullu zalika, semua larangan itu, karena sayyuhu, kejahatannya adalah indahu rabbika, di sisi Tuhanmu, makruha, dibenci, sangat dibenci. Keburukan akibat dari itu semua itu, ya. Ketika kita melakukan larangan yang Allah larang, itu buruk untuk kalian, dan itu sesuatu yang Allah tidak sukai. Ketika diperintah jangan mendekati harta yatim, malah makan harta yatim. Penuhi timbangan, malah mencurangi timbangan. Jangan membunuh jiwa tanpa ada kesalahan, membunuh tanpa ada kesalahan. Jangan berzina, malah berzina. Jangan membunuh anakmu takut miskin, malah dia membunuh. Ini artinya apa? Itu pasti akan, ketika kita membangkang perintah Allah, akan ada keburukan di situ, dan keburukan itu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kalian. Allah tuh Maha sayang sama kita.
Allah alam bisawab fi dzalika mimma 29-nya 39-nya zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, demikian itu adalah sebagian yang Allah wahyukan kepadamu hikmah. Allah memberikan sesuatu itu mewahyukan padamu itu semuanya punya hikmah. Ada manfaat yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian tarik, yang bisa kalian selami, kami dalami, ambil pelajaran. Gitu loh. Diusahakan kamu harus bisa mengambil pelajaran, mau'izah dari ayat-ayat Allah itu. Semuanya ada hikmahnya. Minal hikmah dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah engkau jadikan bersama Allah Tuhan lain. Jangan sekali-kali kalian tuh meminta sesuatu kepada selain Allah. Minta rezeki sama sesembahan selain Allah. Ingin kaya misalkan, pergi ke dukun misalnya. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan tempat sandaranmu, baik di saat kalian susah, sulit, kerepotan. Fatulqa fi jahannama malumam madhura. Jika kalian menjadikan selain Allah sebagai sembahan, sebagai tempat untuk memohon, meminta sesuatu, ya, itu nanti repot, akan dijebloskan kamu ke neraka jahanam, dan jahanam itu adalah tercela, jauh dari rahmat Allah. Makanya kan dosa musyrik, menyembah pada selain Allah, itu dosanya itu nggak bisa diampuni. Dosa sangat besar sekali. Wala taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan sekali-kali kita jadikan ada tandingan lah, membuat tandingan-tandingan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang bisa menandingi gitu. Jangan membuat tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu sama aja dengan membuat tandingan-tandingan selain Allah. Fi jahannama malumam madhur. Kalau udah neraka jahanam udah tercela kamu tuh, jauh dari rahmat Allah. Allah alam bisawab. Fa asfaqum, terakhir fa asfaqum rabbukum bil banin. Jangan kemudian kamu menjadikan Tuhan Allah anak laki-laki lah, kemudian watakhadha minal malaki inasa, kemudian dia Allah mengambil malaikat sebagai anak perempuan. Jangan ngomong begitu, tidak pantas ucapan-ucapan seperti itu. Afa asfaqum rabbukum bil banin watakhadha minal malaikati inasa. Apakah pantas Tuhan kalian memilihkan untuk kalian anak laki-laki, kemudian mengambil malaikat sebagai anak perempuan? Innakum la taqulu qaulan azima. Sungguh kalian itu perkataan seperti itu perkataan yang besar dosa. Apalagi mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga, yang selama ini diyakini oleh agama Kristen ya di Indonesia. Trinitas itu, istilah konsep Trinitas itu, Allah sangat murka sekali. Dan Allah pesan siapapun yang mengatakan kalau Allah adalah satu dari yang tiga itu kafir, sudah mengingkari Allah. Jelas itu, Allah sangat keras untuk seperti itu. Kenapa? Kalau kalian sudah menyatakan Allah memberi tandingan-tandingan Allah, jahannam, qaulan azima, perkataan yang dosanya itu besar sekali.
Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.